Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin ingkang saestu kula mulyakaken rahimakumullah. Di dalam kitab Akhlakul Mukmin pernah saya baca, di sana dijelaskan bahwa di antara sifat utama para nabi dan rasul adalah mereka itu mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Kenapa mereka mempunyai sifat kesabaran yang tinggi? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapa di dunia ini yang paling berat cobaannya? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Riyadhus Shalihin, yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu cobaannya sangat berat dan mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kesabaran yang dimiliki oleh mereka itu menjadikan mentalnya sangat tangguh, menjadikan pribadinya mulia. Terutama Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang paling berat cobaannya dan paling sabar. Semenjak lahir sudah tidak bertemu dengan abahnya, masih kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Bahkan ketika awal-awal dakwah pun ditolak oleh masyarakatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan untuk meninggalkan Quraisy dan berdakwah untuk orang-orang Taif, di sana pun ditolak oleh orang-orang Taif. Bukan hanya ditolak dengan kata-kata, tapi Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu. Bahkan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berdarah. Bahkan sampai malaikat Jibril alaihissalam tidak terima Nabi dibegitukan, sampai menawarkan, kalau engkau berkenan wahai Nabi, aku angkat gunung itu, aku timpakan kepada mereka. Jangan wahai Jibril, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu di antara keturunan mereka nanti menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka semua begitu itu karena belum ngerti. Kalau sudah ngerti enggak begitu. Demikian pula para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di sana bahwa tidak ada ceritanya para wali Allah enggak sabaran, enggak ada. Jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat utama mereka adalah mempunyai kesabaran yang bagus. Nah, puasa yang kita lakukan dari awal Ramadan bahkan sampai sekarang ini, di samping merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kita taat dan patuh terhadap perintah itu.
fadilah puasa itu diantaranya adalah menggembleng kita, membimbing jiwa kita untuk menjadi orang yang bisa sabar. Misalnya siang hari ada makanan dan minuman, kita diminta, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar. Makan dan minum nanti saja kalau sudah waktunya berbuka di saat maghrib. Terus menerus ini dilatih, sabar, sampai bahkan sebulan. Di dalam teori-teori pelatihan pembentukan karakter atau sifat itu biasanya kalau seseorang dilatih terus-menerus, dibiasakan terus-menerus melakukan satu perbuatan selama 21 hari, itu akan menjadi kebiasaannya. Dalam penelitian mereka dikatakan begitu, ini 21 hari. Sedangkan puasa ini lebih dari 21 hari, sebulan. Maka dengan dididik dengan sabar, menjadi sabar itu, insya Allah kalau kita sebulan lebih dari 21 hari, sebulan puasa, insya Allah kita akan mempunyai jiwa yang sabar. Di siang hari misalnya di saat kita puasa, ada orang yang bikin gara-gara. Mungkin secara hitung-hitungan kita berani, podo lanange rek, harga diri dibajak gara-gara begitu, diam saja. Mungkin kita bisa melawannya. Tapi kita diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang itu, saya sedang puasa. Artinya kita diajari oleh Allah dan Rasul untuk bisa sabar dengan puasa ini. Karena sabar ini para hadirin, di dalam agama kita mempunyai sifat, mempunyai kedudukan yang mulia, yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sendiri di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertolongannya, dalam petunjuknya, dalam kebahagiaannya. Betapa sabar mempunyai tempat yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan kalau kita berlaku sabar itu sama. Kenapa kita dibersamai oleh Allah? Itu karena kita mendekatkan frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mempunyai sifat as-sabur, yang maha sabar. Betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka, tapi di antara mereka itu justru menfitnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada di antara manusia, tapi di antara manusia itu justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hamba-hamba itu di malam hari, dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan dosa di malam hari, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang harinya. Jangan-jangan di siang hari ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hamba-hamba itu melakukan dosa di siang hari, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam harinya. Jangan-jangan di malam hari ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian puasa ini menggembleng kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang mempunyai posisi penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita buktikan bahwa ini Ramadan sudah mau berakhir, berarti sudah berhasil mestinya di dalam jiwa kita, di dalam pribadi kita untuk menjadi orang yang sabar. Mari kita buktikan. Dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau dengan orang-orang yang jauh, yang jarang bertemu dengan kita, ya sama saja, nggak ketemu.
Tapi dengan orang-orang yang tiap hari dengan kita, bertemu kita, itu kita perlu buktikan bahwa kita adalah orang yang sabar. Dengan suami kita, dengan istri kita. Ini dua jiwa yang, dua kepala yang bersatu dalam rumah tangga. Tidak mungkin sama semuanya. Dan itu membutuhkan sifat kesabaran yang bagus. Agar hubungan ini tetap berjalin dengan harmonis. Sebagaimana misalnya saya asli orang Jombang. Berkecenderungan untuk suka pedas dan asin. Istri saya orang Mundu dekat Amorokmoy, Jogja, berkecenderungan untuk suka yang manis kalau makanan. Ketika awal-awal saya menikah di tahun 2000, ketika melihat istri saya bikin sambal, lalu ditambah sedikit gula, saya kaget. Ini sambal ditambah gula, lalu apa gunanya lombok? Saya tanya, ini apa gunanya lombok kalau ditambah gula lagi? Dijawab, ya memang sambal itu pedas tapi supaya ada sedikit manisnya, kata begitu. Bagi saya sejak kecil suka pedas, aneh. Dan gak ada ceritanya sambal kok dikasih gula. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar ya tentu mungkin tidak harmonis, bikin sambal dewe-dewe. Demikian pula dengan anak-anak kita. Tidak selalu anak-anak kita itu cocok sesuai dengan harapan orang tua. Orang tua pengennya anak-anak ya manut-manut, soleh-solehah begitu. Tapi kenyataannya mungkin tidak selalu begitu. Anak-anak yang diminta ngaji, diminta belajar malah HP-nan. Mungkin orang tua bisa jadi marah kalau tidak punya kesabaran yang baik. Padahal kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mendidik anak dan cucu-cucunya bersikap terhadap anak-anak. Beliau SAW mengutamakan kesabaran yang sangat tinggi sehingga anak-anak yang dibesarkan dengan kesabaran kasih sayang itu mempunyai jiwa yang tangguh, bermental kuat. Pernah ada penelitian bahwa satu bentakan kepada anak itu bisa melemahkan urat-urat saraf penting yang ada di dalam kepalanya. Dengan tetangga misalnya, tentu juga membutuhkan kesabaran yang bagus. Kalau tidak ya sama tetangga tidak rukun. Ada loh tetangga berhadapan tapi tidak rukun bertahun-tahun. Ketika mau keluar sana buka pintu nggak jadi, nunggu sana juga nanti keluar duluan. Masa begitu terus? Hal yang tidak baik yang dilakukan tetangga kita, kalau kita lawan dengan ketidakbaikan pula tidak akan selesai. Tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, kita yang akan untung sesungguhnya. Lama-lama dia juga capek. Untung kita apa? Ya kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih mudah memaafkan. Orang yang tidak sabar, mudah marah, apalagi menyimpan dendam, itu tidak sehat. Tidak sehat. Termasuk juga dengan anak-anak. Satu pernah didatangi oleh orang tua, seorang ayah yang mungkin habis kesabarannya dengan anaknya. Dia cerita, dia seorang pegawai negeri, istrinya pegawai negeri, anaknya 3, maunya ayahnya itu ada satu saja, syukur ketiganya mau yang jadi pegawai negeri, tapi ketiga-tiganya nggak mau. Ayahnya sampai berkata, ayah ini mengkuliahkan kalian itu tidak murah, maksud tidak ada satupun yang menuruti keinginan ayah. Ketiga-tiga anaknya tidak mau jadi pegawai negeri. Ini kan karepnya orang tua tidak sama dengan karepnya anak. Ini kalau diterus-teruskan tidak ada yang sabar salah satunya, nggak ketemu. Maka keluarga mungkin susah untuk harmonis hubungan orang tua dan anak. Termasuk dengan tetangga. Ini penting untuk membangun kesabaran. Ada seorang ulama tabi'in namanya Malik bin Dinar, hidup pada abad kedua Hijriah. Itu dikisahkan di sana betapa mempunyai kesabaran yang sangat bagus terhadap tetangganya. Ia mempunyai tetangga yang tetangganya itu ngingu sapi. Kandang sapinya itu dipepetkan terhadap dinding rumahnya Malik bin Dinar. Setiap hari Malik bin Dinar mambu tletong, mambu uyuhe sapi. Tidak hanya itu, dinding kandang sapinya itu sudah bolong-bolong, jebol-jebol begitu, sehingga tidak jarang Malik bin Dinar membersihkan lantai rumahnya
itu dari najis kotoran kencing sapi. Lama-lama tetangganya itu heran sendiri, ini orang kok sabar ya. Lalu dia saking herannya, mungkin habis kesabarannya. Habis keheranannya, begitu maksud saya. Dia mendatangi Malik bin Dinar. Itu sudah lama ini kandang ini tentu mengganggu kau, tapi kau begitu sabar. Kenapa bisa begitu? Jadi tetangganya yang melakukan kezaliman itu sampai heran. Dijawab oleh Malik bin Dinar, Nabiku Nabi Muhammad SAW, kebetulan tetangganya itu non Muslim, pernah menyampaikan bahwa sering sekali aku diingatkan, diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu mendapatkan waris. Ini berarti tetangga itu mempunyai posisi yang penting bagi kita. Bahkan bagi kita orang-orang beriman, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Semoga yang singkat ini menginspirasi kita untuk membangun kesabaran di dalam diri kita dengan baik, hasil dari puasa kita. Orang puasa tidak mudah emosian, orang puasa tidak sabaran, tidak begitu. Orang puasa itu sabarnya bagus, sehingga kita sehat secara mental, sehat pula secara jasmani. Lebih dari itu, orang yang sabar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahagia kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.